Shalom kepada kita semua, umat Tuhan dan para pendengar. Selamat mengikuti renungan pada hari ini, 6 April 2020. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah doa dan ketekunan. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 14 dan juga 15. Dalam ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itulah ayat renungan kita pada hari ini. Dalam program berdoa 100 hari Gereja Seventh-day Adventist Sedunia, hari ini adalah hari yang ke-11. Kita akan terus sama-sama mengingat akan perkara-perkara yang perlu didoakan yang sangat penting, seperti memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita masing-masing dan bagi seluruh dunia. Memohon agar kekuatan bagi misi kita, memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada kita, terutama sekali virus corona. Marilah kita terus sama-sama berdoa akan perkara ini. Juga beberapa perkara-perkara lain yang perlu kita doa. Saudara-saudara yang terkasih, tanyakan kepada diri kita saat ini, bagaimanakah saya dapat memperlihatkan Kristus kepada mereka yang dapat saya sentuh kehidupan hari mereka? Nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dapat memperlihatkan Kristus kepada mereka yang sedang mencari kebenaran Yesus itu? Saudara-saudara, dengan memperlihatkan di dalam kehidupan kita sendiri akan sifat Kristus, itu adalah salah satu cara kita bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan memenangi jiwa. Dan semakin luas lingkungan pengaruh kita, maka semakin banyak perkara baik yang dapat kita lakukan. Berarti apabila kita melayani kepada Tuhan, kita tidak melihat kepada seseorang saja, tapi kita melihat kepada seluruh tempat, semua orang untuk kita layani. Apabila kita berdoa dan tekun, maka ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan yang baik datang daripada kita. Sifat yang benar tidak dibentuk daripada sesuatu yang tidak wujud dan tiba-tiba akan wujud. Ia bersinar daripada dalam, daripada jiwa kepada seorang manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin memimpin orang lain dalam jalan kebenaran, prinsip kebenaran itu harus ada tersemat di dalam diri kita sendiri dahulu. Barulah kita menginjil kepada orang. Bukannya kita hanya datang kepada mereka dan menginjil kepada mereka dengan sembarangan saja. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus memberitahu apa yang kita tahu, apa yang kita sendiri telah lihat dan dengar dan juga rasain. Kalau kita selama ini mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita akan mempunyai sesuatu yang diberitahu tentang bagaimana mempunyai sesuatu yang memimpin kita. Kita boleh membuat kesaksian tentang apa yang diketahui berkenan dengan kasih Kristus. Bagaimana kasih itu sudah memimpin kita, hadir di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyatakan juga kepada orang yang datang dan melihat kepada kita. Itulah saudara-saudara, dalam tajuk renungan kita, doa dan tekun. Berarti kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh dengan tekun. Kita tidak boleh menganggap remeh di dalam doa-doa harian kita. Doa bersama keluarga, doa secara persendirian. Maka dengan ini saudara-saudara, setiap jiwa dikelilingi oleh keadaan yang tersendiri. Dari suatu keadaan, suatu kehidupan, ia mungkin dikuasai oleh iman yang memberi hidup. Atau mungkin keadaan berat yang beku dengan bayangan ketidakpuasan atau ketemakan. Dengan keadaan yang mengelilingi kita, setiap orang yang berhubungan dengan kita secara sadar ataupun tidak sadar, dipengaruhi secara tidak langsung. Maka saudara-saudara, ingat, berdoalah dengan tekun. Ingat bahwa perkara-perkara yang sangat diperlukan dalam pelayanan kita adalah kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan
kita tidak melalaikan bagaimana kasih Yesus menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, kita berdoa dan juga kita tekun untuk melayani kepada Tuhan. Inilah renungan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, kiranya Tuhan terus melindungi kita. Biarlah renungan yang pendek ini berikan satu pelajaran kekuatan iman kepada kita. Tuhan memberkati.